Das, Mahfud MD bongkar arogansi Rizik, ditulis oleh Sardi di siwar.com. Halo, dengar suara JJ lagi di channel Jurnal Radio. Mahfud MD berada di Makassar Jumat lalu dan menjawab pertanyaan netizen mengenai Rizik. Menurut Mahfud, sejak 2017, Rizik beralasan tidak bisa pulang ke Indonesia. Mahfud sempat ajak dia untuk pulang ke Indonesia. Kata Mahfud, waktu saya jadi Menko Polhukam, saya bilang pulang, ayo saya urus, kata dia. Tapi Rizik saat itu tidak bersedia dibantu oleh pemerintah Indonesia. Kemudian, saat mau pulang, Mahfud membolehkan Rizik dijemput di bandara dengan syarat menjaga protokol kesehatan dan diantar ke rumah oleh polisi. Mahfud juga mengaku mengajak Rizik untuk berembuk dan bersama-sama membangun negara, tapi lagi-lagi Rizik tetap tidak mau berembuk. Mahfud mengatakan, pelanggaran yang dilakukan oleh Rizik bukan saat penjemputan dari bandara, tetapi sesudah diantar hingga ke rumah. Kata Mahfud, pelanggaran itu malamnya itu, lalu memaki-maki itu. Ya, ngapain juga sih ajak Rizik berembuk? Permintaannya pasti bakal aneh dan gak kira-kira. Orang kayak dia lebih baik dicuekin aja. Harusnya dianggap seperti angin sepoi-sepoi, biarkan berlalu. Habib Rizik dijelaskan dengan sengaja mengumpulkan banyak orang sehingga menyebabkan kerumunan massa di berbagai tempat. Salah satunya mengajak semua orang untuk hadir di acara pernikahan putrinya di Petamburan saat ceramah di Megamendung. Rizik itu loh. Saya baru tahu kalau Mahfud sempat mengajak Rizik untuk berembuk. Dia tidak mau. Tapi saat dia pulang, dia sempat ceramah di hadapan umatnya dan mengatakan bahwa dia hanya mau rekonsiliasi kalau pemerintah membebaskan tahanan kasus terorisme. Ini permintaan yang cukup biadab dan kurang ajar. Pemerintah ngapain juga sih ajak Rizik berembuk? Ini sama saja membuat dirinya merasa sebagai orang penting yang mau diajak pemerintah untuk berunding. Rizik ini, orang ini kayaknya udah gak bisa dibuat bertobat. Diangkat sedikit saja langsung arogan dan merasa di atas angin. Dibiarkan lama-lama semakin ngelunjak. Dibiarkan terus negara ini lama-lama bisa kacau. Di negara lain orang model begini sudah bolak-balik dijungkir balikan sampai minta ampun. Di negara ini masih mau diberikan pintu untuk ajakan berembuk? Wah, menurut saya itu sangat tidak penting. Sepertinya pemerintah masih belum belajar dari masa lalu ya. Track record Rizik berserak. Orang awam pun bisa dengan mudah mencari jejak kelicikan dan kebobrokan orang ini. Justru karena Rizik terlalu lama dibiarkan sehingga kelakuannya semakin lama semakin kurang ajar. Awalnya arogan, sekarang makin kesini makin berani untuk menantang negara. Gila nggak tuh? Lihat kata Mahfud sendiri, diajak berembuk ditolak Rizik. Malah maki-maki lagi. Negara seolah tidak punya wibawa, bisa diatur-atur dan dimaki-maki oleh seorang Rizik. Kalau ada anak kurang ajar dan biadab terhadap orang tua, anaknya wajib diberi tindakan keras kan? Dan kalau ada warga yang berani kurang ajar dengan negara, bagusnya diapain? Diajak diskusi, dikasih fasilitas VIP nginap di hotel bintang 5, tiap hari dikasih makan steak dan lobster bakar, jadi duta warga sopan, dari kepala program revolusi akhlak, atau ditampar biar sadar. Saya dan mungkin mayoritas warga berharap pemerintah jangan beri ampun lagi soal Rizik. Jangan kendor tindak tegas orang atau kelompok yang jelas-jelas ingin mengacaukan ketenangan dan kedamaian negeri ini. Rizik sudah dewasa, bahkan bisa dibilang sudah tua, bangkotan. Harusnya tahu tindakannya itu kelewat batas. Memang dia itu sengaja, entah karena bakal dibela pendukung bodohnya atau karena ada sokongan dari sponsor. Lain kali kalau Rizik teriak minta tolong saat sedang terjepit kena masalah, tak usahlah dibantu lagi. Toh selama ini dia juga sudah teriak tidak sudi dibantu pemerintah. Bahkan kelompoknya pernah menolak pemerintahan Jokowi saat hasil pemilu diumumkan. Pemerintah aja kayak nggak pernah ada di mata mereka kok. Ngapain juga pemerintah peduli dengan Rizik? Siapa dia sehingga dia bisa atur negara ini seenak jidatnya? Biarkan dia terima nasib buruknya sendiri. Dia menabur angin, biarkan dia sendiri yang terombang-ambing dan diobok-obok oleh badai. Yang menderita adalah dia sendiri. Dia sengsara juga karena ulahnya sendiri yang merasa sok hebat. Mayoritas warga pun bakal bilang bodoh amat dengan nasib Rizik. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Radio. Jangan beranjak dari layar smartphone Anda, karena ada narasi keren setelah ini. Saatnya Jokowi copot Prabowo, ditulis oleh Ayas di siwar.com. Halo, selamat datang di channel Jurnal Radio bersama JJ. Ketika Jokowi memutuskan menggabungkan Kemendikbud dan Kemenristek serta menciptakan Kementerian Investasi, wacana reshuffle kembali menguat.
Beberapa menteri mencoba memperkuat diri mengamankan posisi. Beberapa nama disinyalir layak di-reshuffle. Salah satunya adalah Nadiem Makarim. Namun alih-alih Nadiem Makarim yang di-reshuffle, saya justru berharap Prabowo adalah salah satu menteri yang dicopot. Tak ada prestasi mencengangkan yang dia buat, yang ada justru hanya kontroversi tiada henti. Prabowo sebenarnya bukan orang yang layak menjadi menteri. Dia tipe orang yang merasa dirinya elit yang seharusnya bukan menjadi menteri, melainkan presiden. Jokowi butuh kerja ekstra keras untuk orang bermental penguasa seperti Prabowo. Jokowi memang berkepentingan menjadikan Prabowo menteri untuk meredakan tensi ketegangan yang sempat memuncak antara pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi. Upaya ini memang berhasil. Istilah kampret dan cebong benar-benar lenyap, meskipun melahirkan istilah baru, yaitu kadrun. Namun sepertinya Jokowi perlu meninjau kembali keputusan memilih Prabowo mengisi pos Menteri Pertahanan. Toh perseteruan cebong dan kampret sudah selesai. Toh keberadaan Prabowo di kabinet tidak membuat Gerindra sepenuh hati mendukung pemerintah. Nyatanya Fadlizon masih konsisten nyinyir kepada Presiden Jokowi. Selain itu, beberapa kejadian akhir-akhir ini juga layak menjadi pertimbangan untuk benar-benar menendang Prabowo dari jabatan Menhan. Kejadian-kejadian berikut antara lain, pertama, Prabowo telah memaksakan kehendak agar orang-orangnya masuk menjadi Dewan Direksi BUMN. Awalnya, Kementerian BUMN menolak nama-nama yang diajukan oleh Prabowo sampai akhirnya membuat Prabowo marah. Setelah bersih tegang, akhirnya caleg PKS yang bernama Kuncoro Pinardi dilantik sebagai Direktur Pemeliharaan dan Perbaikan PT PAL Indonesia berkat jasa Prabowo. Perilaku Prabowo yang marah-marah agar orang-orangnya masuk ke dalam Dewan Direksi BUMN tentu tidak baik dan sangat berbahaya. Seorang presiden saja tidak boleh bertindak seperti itu, apalagi hanya seorang menteri. Masuknya orang PKS ke dalam Dewan Direksi BUMN juga mencederai asas demokrasi, sebab PKS bukanlah partai pendukung pemerintah. Saya berharap hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi Jokowi untuk mencopot Prabowo dari jabatan Menhan. Kedua, Prabowo membentuk pasukan khusus. Diberitakan bahwa Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto disebutkan membentuk satuan khusus bernama Detasemen Pengawal Khusus atau Denwalsus. Denwalsus memiliki tugas di bidang pengawalan dan pengamanan. Di antaranya, menjaga keamanan markas Kementerian Pertahanan atau Kemhan, Prabowo, tamu-tamu khusus Kementerian Pertahanan, dan tugas penting lainnya. Bentukan pasukan khusus ini tentu patut dicurigai. Seorang presiden saja hanya punya pas pamres, tidak punya pasukan khusus yang dibentuk oleh Prabowo. Jangan sampai pembentukan pasukan khusus ini hanya dalih bagi Prabowo untuk menyusun kekuatan, menciptakan pasukan yang lebih loyal kepada dirinya dibandingkan presiden. Posisi Prabowo di Menhan juga cukup berbahaya, sebab seandainya sebuah negara terjadi kekosongan pemimpin, presiden dan wakil presiden, maka yang harus bertugas menjalankan roda pemerintahan adalah Menteri Pertahanan. Sangat berbahaya, Menteri Pertahanan diisi oleh mantan rival, lebih-lebih sudah membentuk pasukan khusus. Oleh sebab itu, saya berharap hal ini juga menjadi pertimbangan bagi Jokowi untuk mencopot Prabowo. Ketiga, hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 saat melakukan latihan di perairan utara Bali yang sekarang telah dinyatakan tenggelam oleh TNI. Musibah ini mungkin saja tidak terkait langsung dengan Prabowo, namun hal ini juga bisa menjadi konfirmasi bahwa kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan bisa dianggap buruk karena sampai terjadi sebuah kapal selam tenggelam padahal hanya untuk latihan. Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 juga menjadi catatan hitam untuk karir Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, sebab dia tak mampu menyelamatkan kapal selam tersebut. Memang tak mudah untuk menyelamatkan kapal selam yang tenggelam. Butuh alat khusus yang canggih dan saat ini Indonesia belum punya. Namun setidaknya peristiwa ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Jokowi untuk mencopot Prabowo. Sekarang menjadi saat yang tepat untuk menendang Prabowo dari kabinet. Saya yakin dicopotnya Prabowo dari Menteri Pertahanan tidak akan berdampak serius terhadap pemerintahan Jokowi. Jokowi tak perlu takut Prabowo akan menjadi oposisi yang membahayakan. Saat ini posisi Jokowi berkali lipat lebih kuat dibanding Prabowo. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Radio.